Berhenti Edgar! Savannah menarik ujung kaos Edgar. Edgar berdiri dan refleks mengarahkan kepala tonjokan ke samping. Begitu menyadari itu Savannah, Edgar langsung menghentikan kepalan tangan tepat di depan hidung Savannah. Tapi hebatnya Savannah tidak gentar sama sekali. Edgar sampai terkejut. Dario segera menarik Savannah ke sisinya. Jantung Dario hampir berhenti berdetak saat melihat Edgar hampir saja memukul istrinya. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memukul Arsen? Kesalahan apa yang adikku lakukan sampai kamu memukulnya sampai babak belur begini, Edgar? Adikku salah apa? Edgar, Malikah langsung menarik Edgar yang masih berdiri, mengangkangi perut Arsen, sementara Arsen sendiri tidak kuat bangun dan masih berbaring di paping halaman. Namun pandangan matanya tak lepas menatap Savannah yang masih memarahi Edgar seperti seorang kakak yang memarahi musuh kakaknya. Lalu tanpa bisa Arsen cegah, air matanya mengalir begitu saja. Adik, Savannah baru saja memanggilnya adik. Pada laki-laki yang dia panggil adik ini ingin mengatakan sesuatu yang pasti menyakiti hatinya. Menjauh dari Arsen. Pergi, teriak Savannah. Malikah membawa Edgar pergi, tapi Edgar menolak. Tugasku melindungimu dari bahaya, Nona Savannah. Aku tidak akan pergi. Bahaya? Apa yang kamu maksud bahaya? Arsen adikku. Arsen tidak akan menyakitiku. Arsen yang mendengar itu semakin tak kuasa menahan air mata lagi. Hati Arsen sakit sekali mendengar Savannah memanggilnya adik. Arsen teringat kelicikannya tadi yang ingin memanfaatkan kebaikan Savannah untuk mendapatkan maaf Ayuma untuk mamanya. Arsen merasa kecewa dengan dirinya sendiri yang hampir menyakiti perempuan yang sampai detik ini masih sangat dia cintai. Arsen, kamu tidak apa-apa? Savannah berjongkok di samping Arsen dan membantunya duduk. Air mata Savannah langsung mengalir saat melihat sudut bibir Arsen robek. Mulutnya mengeluarkan darah dan pipinya penuh lebam. Seberapa keras Edgar memukul sampai Arsen separah ini. Aku nggak apa-apa, Mbak. Aku nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi kenapa kamu menangis? Savannah mengusap air mata Arsen dengan hati-hati, lalu mengalihkan pandangan pada Edgar lagi. Kamu keterlaluan, Edgar. Aku nggak apa-apa, Mbak Savannah. Savannah mengalihkan lagi pandangan pada Arsen. Ayo berdiri, Mbak. Obati luka kamu di dalam. Savannah membantu Arsen berdiri dan Dario pun memampah lengan Arsen. Cemen banget berantem gitu doang nangis. Dario terakekeh sambil mengacak rambut Arsen. Dario heran melihat Arsen menangis gara-gara berantem. Arsen tidak secengeng itu, dan yang lebih membuat Dario heran, kenapa juga Arsen berkelahi dengan Edgar. Mengenal sejak kecil bocah tengil itu, Dario tahu Arsen tidak suka adu otot. Begitu sampai di ruang tengah, Dario mendudukkan Arsen di sofa panjang. Non Savannah, ini kotak P3K-nya. Bilastri menyerahkan kotak P3K pada Savannah. Terima kasih, Bi. Sama-sama, Non. Savannah langsung duduk di samping Arsen dan mengobati lukanya. Sekarang posisinya Arsen duduk di tengah-tengah Savannah dan Dario. Savannah sibuk mengobati sementara Dario sibuk meledek. Tadi gimana ceritanya? Kok bisa kamu sampai berantem sama Edgar? Tanya Savannah. Mukanya songong sih, Mbak. Bawaannya pingin mukul. Jadi kamu yang mulai duluan? Arsen meringis. Sok jagoan sih. Savannah menyentil dahi Arsen dengan gemas. Au, Mbak, sakit. Cium dahiku, Mbak, biar cepat sembuh. Dario berdecit. Cium ya? Ya udah sini, biar abang yang cium. Arsen dan Savannah sama-sama ternganga saat Dario benar-benar mencium dahi Arsen. Gimana? Udah sembuh belum? Adik abang yang
kegatelan di sinis Dario. Sontak saja Savannah tergelak, sementara Arsen merutuk kesal. Sialan lu bang, dahi gue jadi nggak perawan lagi gara-gara lu. Dario terkekeh, mending gue cium daripada gue benturin dahi lu ke meja atau gue pukul pakai tongkat bisbol. Ayo pilih. Ayo pilih yang mana? Cium gue aja bang, cium gue sepuas lu. Savannah hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala gemas melihat interaksi Dario dan Arsen. Seperti inilah mereka saat bertemu, selayaknya adik dan kakak yang sering bertengkar tapi tak lama. Baikan lalu bertengkar lagi dan baikan lagi. Arsen, kamu belum menjawab pertanyaanku yang tadi. Kenapa kamu sampai bertengkar dengan Edgar? Kalau memang benar Edgar yang mulai duluan, aku akan meminta mama memberhentikan Edgar jadi bodyguardku saja. Aku gak suka bodyguard yang menjagaku justru menyakiti keluargaku. Keluarga? Tanya Arsen. Arsen kembali menyesali niat awal kedatangannya. Arsen hampir saja menyakiti hati perempuan yang menganggapnya keluarga sendiri. Aku keluarga Mbak Savannah. Iya, kamu keluargaku. Jadi artinya Mbak Savannah mau menjadikanku suami yang kedua. Kalau suami kan berarti aku jadi keluarga Mbak Savannah. Kepala keluarga maksudnya. Arsen menarik turunkan alis jahit untuk menutupi kesedihan hatinya sekarang. Saat itu juga Dario langsung menghadiahi Arsen dengan pitingan di leher. Keluarga maksud Savannah itu adik, pinter, bukan suami. Sampai mati suami Savannah cuma gue doang. Arsen tertawa. Canda bang, canda. Mbak Savannah tolong dong, ini leherku bisa putus dipiting Bang Dario terus. Mas Dario udah mas. Dario pun melepas pitingan tangannya, sementara Savannah lanjut mengobati luka di sudut bibir Arsen. Dalam diam Arsen memandangi wajah Savannah, wajah cantik yang sampai detik ini sering muncul dalam lamunan dan bunga tidurnya. Savannah cinta pertamanya 5 tahun lalu. Sosok cantik dan lembut ini membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi sayangnya cinta pertama Savannah bukan dirinya. Mungkin suatu hari rasa cintanya akan memudar, tapi rasa sayangnya pada Savannah tidak akan pernah hilang. Arsen juga tidak akan pernah menyakiti Savannah. Tapi tadi Arsen terbawa perasaan karena ingin melindungi mamanya. Arsen hampir saja menyakiti hati Savannah. Mbak Savannah, ya, aku mau pamit. Savannah mengernyitkan alis. Pamit kemana? Mau pulang. Istirahat di sini sebentar, sekalian nanti tunggu Azam pulang sekolah. Azam pasti senang bertemu omnya yang sama-sama tengil. Savannah mengomel sementara Dario diam saja sambil menunggu kalimat lanjutan dari Azam. Bukan mbak, bukan pamit pulang, tapi aku mau pamit pergi. Aku dan mama ingin keluar negeri. Setelah memikirkan semuanya, jalan terbaik yang bisa Arsen putuskan sekarang adalah membawa mamanya pergi sejauh mungkin dari semua orang, berada di luar negeri, hanya berdua. Jika memang suatu hari nanti Margaretha berubah jahat, setidaknya mamanya hanya akan menyakitinya, bukan orang lain. Margaretha ibunya 9 bulan Arsen dalam kandungannya dan meminum air susunya. Arsen tidak bisa meninggalkan mamanya di saat terpuruk seperti ini. Ke luar negeri? Kenapa tiba-tiba? Apa terjadi sesuatu? Apa Tante Margaretha sedang sakit dan membutuhkan perawatan di luar negeri? Di sini ada banyak dokter hebat kok. Oh, atau kamu jatuh cinta dengan bule dan ingin tinggal di luar negeri bersama bule itu dan mama kamu? Arsen menggeleng. Enggak mbak, mama enggak sakit. Aku juga enggak lagi jatuh cinta sama bule. Enggak mungkin juga aku jatuh cinta sama bule. Aku tuh seleranya lokal. Arsen meringis agar tetap terlihat tengil.
agar orang-orang tidak menyadari kesedihannya sekarang. Terus kenapa kamu mau pindah? Bosen Mbak, ingin merasakan suasana baru. Kamu ingin suasana baru seperti apa? Bilang sama Mbak, nanti Mbak akan membuat kamu gak bosan lagi Mas. Mas Dario juga iya kan Mas? Dario mengangguk meskipun kadang menyebalkan, tapi Dario menyukai keberadaan Arsen di sini. Arsen selalu bisa menghidupkan suasana dan membuat orang-orang di sekitarnya bahagia, tapi mungkin di balik tawanya itu ada kesedihan yang berusaha yang dia tutupi. Dario sangat tahu betapa cintanya Arsen dengan negeri ini. Arsen juga punya impian ingin jadi pengusaha besar dan membangun lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya untuk para pemuda. Lalu kenapa tiba-tiba dia ingin pergi? Pasti terjadi sesuatu. Arsen, kenapa sih? Ada apa? Ada yang kamu sembunyikan dari Mbak kan? Yang aku sembunyikan sih rasa cintaku padamu Mbak. Ups, sekarang udah keceplosan. Arsen tertawa, namun siapa yang menyangka batinnya menangis. Arsen menoleh pada Dario yang diam saja. Bang, ini gue lagi godain bini lu loh. Kok lu nggak marah? Marahin gue dong bang. Bang, setelah ini lu nggak akan bisa marahin gue lagi. Arsen masih senyum-senyum cengengesan, sementara Savana justru berkaca-kaca. Savana merasa ada sesuatu yang Arsen tutupi, tapi entah apa itu. Udah, itu aja sih, gue kesini mau pamitan. Arsen tersenyum. Gak usah ada kalimat perpisahan ya, kayaknya kok lebay banget. Arsen hendak berdiri, tapi Dario dan Savana menahan tangannya kanan kiri. Waduh, Pak Sutri ini kompak sekali ya. Arsen terkekeh. Jangan pergi dulu, jelaskan dulu kamu mau pergi ke negara mana? Tanya Savana yang dibalas anggukan dari deket kok Mbak, Kolombia. Savana membulatkan mata. Bukannya Kolombia itu negara terjauh dari Indonesia ya? Oh iya kah? Arsen meringis. Ya udah ya Mbak, Bang. Gue udah bilang gue mau ke negara mana, jadi gue cukup kan? Gue pamit ya, sehat-sehat kalian. Perlahan Arsen melepaskan cengkeraman Savana dan Dario. Aku udah gede Mbak, Bang. Jangan menatapku seolah aku masih anak kecil dan gak bisa melakukan apa-apa. Aku tahu apa yang aku lakukan. Arsen melempar senyum sekali lagi. Senyum perpisahan, lalu berbalik badan dan meninggalkan Savana dan Dario yang menatap sendu padanya. Savana baru saja ingin memanggil Arsen, tapi Dario menahan tangannya. Sayang, udah biarkan saja. Tapi Mas, ini mendadak sekali. Kamu juga pasti merasakan ada sesuatu yang gak beres kan? Iya sayang, tapi seperti yang Arsen katakan tadi, itu sudah jadi keputusannya. Dia sudah dewasa dan kita harus menghargai keputusannya. Tapi Mas, udah, sini duduk dulu. Dario menarik lembut lengan istrinya hingga terduduk lagi di sampingnya. Dario mencoba menenangkan istrinya. Dario memang cemburu dengan laki-laki manapun yang dekat Savana. Tapi untuk Arsen, Dario bisa mengurangi rasa cemburunya. Arsen tidak akan pernah merebut Savana. Selain itu, Arsen juga masih ada hubungan darah dengan Savana. Dario justru merasa khawatir dengan Arsen sekarang. Arsen, Savana, Dario dan Savana sama-sama menoleh ke sumber suara itu. Dari kejauhan Ayumah muncul bersama Matthew. Mama, aku di sini, ucap Savana. Sayang, Ayumah menghampiri putrinya, begitu juga Matthew yang mengikuti di belakangnya. Ada apa, Ma? Kenapa Mama kelihatan khawatir? Arsen di mana? Apa tadi Arsen kesini dan mengatakan sesuatu sama kamu? Iya, Ma. Ayumah tersentak. Terus gimana? Gimana? Ya jelas aku sedih lah, Ma. Arsen juga memberitahu Mama kalau dia mau pergi ke luar negeri sama Tante Margareta. Ke luar negeri? Iya Mah, tadi Arsen mengatakan itu pada kami, ucap Dario. Ayumah menatap Matthew. Matthew menggelengkan kepala pelan, tanda tidak tahu. Lalu Ayumah mengalihkan pandangan pada Savana dan Dario lagi. Selain itu Arsen tidak mengatakan apa-apa lagi.
Tidak, Ma. Memangnya kenapa? Tidak apa-apa. Ayuma tersenyum lega, tapi juga merasa tak enak dalam hati. Sepanjang perjalanan ke sini, Ayuma berpikir Arsen akan mengatakan semuanya pada Savana, tapi ternyata Arsen justru pamit pergi. Ayuma mencelos, rencana Arsen ini sungguh di luar dugaannya. Mah, apa Mama tahu alasan yang sebenarnya Arsen tiba-tiba pergi ke luar negeri? Dia bilang mau ke Kolombia, itu jauh sekali, Mah. Ayuma menelan ludah dengan susah payah, lalu menggelengkan kepala. Enggak sayang, Mama juga enggak tahu. Ya udah, kalau gitu Mama pamit pulang ya. Tadi kesini mampir sebentar, soalnya kangen banget sangat sama kamu. Ayuma harus segera menyusul Arsen dan mencegah kepergiannya. Ayuma tidak ingin Arsen meninggalkan negeri ini, tapi sebelum pergi Ayuma memperkenalkan Matthew pada putrinya. Oh ya, kenalin, ini Om Matthew, teman Mama. Kalian belum pernah bertemu kan? Belum, Ma. Savana dan Dario berkenalan dengan Matthew. Sempat tadi Savana mengira sosok laki-laki ini adalah ayah kandungnya, tapi ternyata hanya teman mamanya. Ya udah sayang, Mama harus pergi sekarang. Mama buru-buru. Ayuma memeluk Savana sebentar, melempar senyum pada Dario, lalu meninggalkan rumah bersama Matthew. Dario masih diam di tempat memandangi punggung Ayuma yang semakin menjauh. Dario masih meyakinkan dirinya sendiri bahwa tadi ibu mertua yang membencinya benar-benar melempar senyum padanya. Mas Dario, Dario mengerjap. Sayang, tadi Mama tersenyum pada aku kan? Atau aku yang salah lihat? Savana mengangguk. Iya Mas, aku juga melihatnya. Tadi Mama memang tersenyum sama Mas Dario. Cie, ada yang disenyumin mertua. Sayang, jangan gitu, aku jadi malu. Dario menghamburkan diri memeluk tubuh mungil istrinya dan menyembunyikan wajahnya. Savana tertawa. Ya ampun Mas Dario, seneng banget ya. Savana melingkarkan tangan di pinggang suaminya dan mengusap lembut punggung lebar itu. Iya sayang, seneng banget. Pantas saja waktu itu kamu disenyumin Mama Helen. Kamu bahagia sekali karena rasanya memang sebahagia itu. Apa sekarang Mama Ayuma sudah benar-benar merestuiku sebagai menantunya? Tanya langsung. Berani enggak? Dario tersenyum. Berani, tapi sama kamu ya. Savana tertawa. Katanya berani. Kalau berani sendiri dong Mas. Aku aja sendirian menemui Mama Helen. Sayang, udah dong, jangan ledek terus, rengek Dario sambil menduselkan wajahnya. Savana tak kuasa menahan tawa, lalu mencium pipi si besar manja ini. Mas, jalan-jalan yuk. Kemana gitu? Orang-orang kok kayaknya pada sibuk. Aku pengen punya kesibukan gitu, tapi kesibukan yang gak bikin capek, kesibukan yang bikin panas dingin. Mau gak? Tiba-tiba Dario membuat Savana memekik pelan. Mas, Savana memukul lengan suaminya yang sudah menghindar. Kamu keturunan vampir ya, sukanya gigit-gigit. Dario tertawa. Ya salah siapa ngegemesin?